Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Ustazah harap kalian semua baik-baik saja. Ya, perkenalkan, nama Ustazah Malihatun Nafi'ah. Di sini Ustazah akan menerangkan tentang hukum zina. Sebelumnya terlebih dahulu, kalian harus mengisi absen di Google Form dulu ya. Oke. Selanjutnya, apa sih pengertian zina dan hukumnya itu apa? Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum zina itu apa. Pengertian dan hukum zina. Zina yaitu melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan bukan pula dengan budaknya. Maka persetubuhan antara suami istri atau dengan budaknya bukan termasuk zina, walaupun dilakukan dalam keadaan haid di siang hari pada bulan Ramadan atau ketika ihram. Jadi disebutkan zina itu bagi laki-laki dan perempuan jika belum sah itu dinamakan zina. Dasar hukumnya dilarang zina itu perbuatan zina hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Sudah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan artinya, dan janganlah kalian atau kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, dasar penetapan adanya perbuatan zina. Dasar penetapannya tadi ada dua cara yang dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa menurut syara seseorang telah berbuat zina. Yang pertama, 4 orang saksi dengan syarat semuanya laki-laki, adil, memberikan kesaksian yang sama tentang tempat, waktu pelaku dan cara melakukannya. Yang kedua, pengakuan dari 2 pelaku dengan syarat sudah balik dan berakal. Terus selanjutnya, macam-macam zina. Perbuatan zina digolongkan ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson itu apa sih? Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah. Artinya yang dilakukan baik oleh suami, istri, duda maupun janda. Yang kedua, zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, atau disebut pacaran melampaui batas lah ya. Selain 2 macam zina yang disebutkan di atas, atau satu bentuk lagi yaitu zina yang dilakukan oleh hamba saya, tapi mengenai hamba saya ini sudah tidak ada lagi karena sudah dihapuskan oleh Islam. Terus selanjutnya macam-macam hukuman bagi pezina. Apa sih hukumnya? Yaitu bagi pelaku zina muhson, hukumnya itu dirajam atau dilempari dengan batu sampai ia mati. Terus yang kedua, hukum dari zina ghairu muhson yaitu dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain atau diasingkan selama 1 tahun. Atau didera. Apa sih didera itu? Dera artinya memukul dengan rotan kecil atau cambuk yang dipukulkan atau dicambukkan ke badan dengan ketentuan tidak menghancurkan tetapi menyakitkan. Oke, terus apa sih hikmahnya diharamkannya zina? Dalam ajaran agama Islam, memang zina ini diharamkan. Dan hikmah dari mengharamkan zina itu, yang pertama, yaitu menjaga kesucian dan harga diri atau martabat manusia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga nasab atau keturunan. Yang ketiga, terpeliharanya dari penyakit-penyakit kotor seperti sipilis atau penyakit AIDS dan lain-lainnya. Yang keempat, dengan dilaksanakan hukuman bagi pelaku zina secara terbuka dan demonstratif, tanamkan rasa takut bagi orang yang bermaksud atau berbuat zina. Yang kelima, memelihara ketertiban dan ketentraman rumah tangga.
Di sini apa sih menjauhi perbuatan zina? Zina adalah perbuatan fahsyat, yaitu perbuatan yang keji atau menjijikkan. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, zina adalah perbuatan haram hukumnya, dan yang melakukannya itu dinilai berdosa. Oke anak-anak, dapat disimpulkan dari pelajaran di atas bahwa zina itu termasuk perbuatan keji yang sangat dibenci Allah dan Rasul, karena perbuatan zina termasuk salah satu dosa yang besar. Jadi, Ustazah harap anak-anak harus bisa menjaga batasan dari seorang laki-laki dan jangan sampai kalian mendekati zina itu. Baiklah, sekian dari materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.